Kepada kelompok lain, kepada kelompok yang tidak presentasi, harap bertanya minimal 1 pertanyaan tiap kelompok. Jadi 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Presentasi. Ada mulai deh. Itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan. Tak lupa salawat dan bersertakan salam. Baiklah, sebelum kami menyampaikan hasil presentasi kami, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dede Fadilah. Kemudian penyaji kedua itu ada siapa tadi ya? Ada Meli. Penyaji pertama, penyaji kedua itu ada Roni, kemudian Dodi, kemudian si Ali. Baik, langsung saja kita masuk ke penyaji kedua. Pada Meli, dipersilakan. Aku nggak bisa mute nih, kayak mana mute nih? Ini mantap nih. Ayo lanjut lagi. Ayo Meli. Iya. Selanjutnya kita ke pengertian penjadwalan sistem operasi. Penjadwalan merupakan kumpulan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan dari instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi dan data, program counter dan semua register from proses, dan stack berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pengiriman, dan variabel-variabel lokal. Adapun penjadwalan bertugas untuk memutuskan, yang pertama adalah proses yang harus berjalan, yang kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya, kriteria untuk mengukur optimasi kinerja penjadwalan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Roni Setiawan. Tes, dengar. Dengar Ron, baik, kepada Roni dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Di sini ada yang pertama itu adil, maksudnya adalah proses yang sama diberlakukan, yaitu mendapatkan jatah waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian. Yang kedua itu adalah efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemproses. Terus di sini yang ketiga, waktu tanggap response time. Waktu tanggap berbeda untuk yang A, sistem interaktif, didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Yang kedua ada sistem waktu nyata, sebagai waktu dari saat kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi. Yang keempat ada turnaround time. Ini adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Yang kelima ada throughput. Itu adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikannya adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu lebih tinggi
angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Selanjutnya adalah tipe penjadwalan akan dijelaskan oleh Dodi Effendi. Kepada Dodi, kami persilakan. Baik, kepada Dodi dipersilakan untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe penjadwalan. Yang pertama yaitu penjadwal jangka pendek atau short term scheduler. Bertugas menjadwalkan alokasi dan proses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua yaitu penjadwal jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah atau medium term adalah suatu keputusan menambah suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Scheduling tersebut terjadi pada saat swapping. Dan yang ketiga yaitu penjadwal jangka panjang atau long term scheduler. Ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar berproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Selanjutnya, strategi penjadwalan akan dijelaskan oleh Ali Husin. Ali Husin Siregar. Ali. Baik. Ali. Dipersilakan. Selanjutnya, strategi penjadwalan. Yang pertama itu penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masukan atau keluaran. Yang kedua, penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan, pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan pemroses secara cepat. Misalnya, 1. Pada sistem-sistem waktu nyata, kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani, dapat berakibat fatal. Yang kedua, pada sistem-sistem pada sistem-sistem interaktif dan sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggapan yang memadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dede. Baik, selanjutnya itu algoritma penjadwalan. Algoritma yang menetapkan strategi non-preemptif diantaranya. Yang pertama itu FIFO atau first in, first out atau FCFS atau first come, first serve. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua itu SJF atau short job first. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Algoritma yang menerapkan strategi preemptive diantaranya RR atau round robin. Yang kedua MFQ atau multiple feedback queues. Yang ketiga itu SRF atau short remaining first. Yang keempat HRN atau highest remaining next. Yang kelima PS atau priority schedule. Yang keenam GS atau guard schedule. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kemudian selanjutnya, apabila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, mungkin boleh ditanyakan. Deh. Iya, Tio. Saya mau nanya, Bu. Ya. Weh, yang sopan ya Tio ya. Iya, saya mau nanya, Bu.
Udah. Nanya sama ini, sama kelompok 3. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tripres Nugroho dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 3. Kan di situ ada tuh algoritma yang menerapkan strategi preemptif, di antaranya ada 6 tuh. Iya. Nah, itu masing-masing apa sih dari ke-6 itu tuh? Meminta tolong dijelaskan saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, kita mau nanya. Ya, dipersilakan Vita. Siapa nama Vita? Vita apa? Fitriana Vitasari, Bu. Oke. Vitamin C. Tadi dijelaskan ada beberapa algoritma yang menerapkan strategi preemptif kan? Iya. Kita mau minta apa ada algoritma yang menerapkan strategi non preemptif dan juga di antara dua strategi itu mana yang lebih unggul dan jelaskan alasannya. Wow. Udah? Jelas? Jelas. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih Vita. wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum Dede. Iya. Ini Edo. Ya, Edo. Ada apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Salman wabarakatuh. Mardo. Perkenalkan, nama saya Salman Mardo dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok penyaji tentang algoritma penjadwalan. Yang pertanyaannya adalah apa yang membedakan non preemptif sama strategi preemptif? Udah. Udah nggak ada kayaknya? Udah. Ya, udah. Itu pertanyaan Vita tuh. Kita yang mana yang bagus? Sebentar Bu ya, ngangkat telepon. Beda ya berarti ya? Yaudah lah, nggak apa-apa lah. Sama dia tuh Vita tuh pertanyaannya, dia tuh apa perbedaan keduanya dan mana yang paling bagus kan? Sama itu, ada nggak algoritma di non preemptif? Iya. Apakah ada algoritma yang menerapkan non preemptif dan perbedaan antara preemptif dan non preemptif dan yang mana yang lebih bagus kan? Iya, alasannya. Diborong semuanya. Vita dari kelompok berapa tadi? Oh iya, kita kelompok 5. Oke, Vita kami tandai. Awas ya. Udah semua kelompok ya? Belum. Saya mau nanya. Oke, Boleh. Iya, ada apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusri Farisudal Hafiz dari kelompok 2 ingin bertanya. Ini kan tentang Ini kan tentang penjadwalan sistem operasi. Nah, pada sistem kita kan rata-rata menggunakan sistem operasi Windows. Pada sistem operasi Windows, untuk kinerja penjadwalannya itu menggunakan strategi apa dan algoritma yang mana pada sistem operasi Windows? Udah bis? Udah, itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sambil Ibu mau ngasih waktu untuk kelompok 3 masuk kelompok jawabannya. Nah, Bu, boleh bertanya Bu? Apa tuh? Mau bertanya ke Sudah 4 aja. Sudah 4 aja. aja ya. Alhamdulillah. Jangan banyak Bang. Oh iya, Jangan tadi banyak. minimal 4 ya. Oke. Minimal 4 tadi. Masih ada pertanyaan lagi.
Iya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Please. Yang pertama, Bu. Ya, kita kasih waktu mencari jawabannya. Jahat ya. Silakan bertanya. Kelompok 3, moderator, boleh bertanya? Boleh. Nggak boleh. Apa? dong. Siapa nih? Sana kok. Siapa? Sana kok, Em. Sana kok, Em. Boleh. Kan minimal 4. Izin bertanya, moderator. Kami nggak dengar. Iya boleh. Pertanyaannya, apa masalah yang terjadi di antrian banyak level? Tunggu, perkenalkan diri dulu baru Iya. bertanya. Oke, nama saya Muhammad Rehan Azhari, saya dari kelompok 1. Oh iya. Nah, pertanyaan saya, apa masalah yang terjadi di antrian banyak level? Bagaimana mengatasinya? Iya. Tercatat. Apa masalah yang terjadi pada Di antrian banyak level. Apa masalah yang terjadi di antrian banyak level dan Bagaimana solusinya? cara mengatasinya? Iya, dan cara mengatasinya. oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nah, baik, layar Dede tolong di Oh iya, Bu. Siap.